Mas Pono ini keluar dari rumah berapa lama, Bu? Sudah berapa lama? Dia pergi dari rumah bulan April 2012. Bulan April 2012. Iya. Oke. Dari pas semenjak April 2012 dia udah nggak balik ke rumah lagi, udah pergi, udah nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Kita udah nyariin ke sana sini, pokoknya udah nyarilah kemana-mana udah. Akhirnya dia nggak pulang-pulang. Ya, teman-teman, hari ini tim Sultan Rote berkesempatan untuk mewawancara keluarga besar Rumah Peduli Sahabat Kasih karena satu kebahagiaan yang luar biasa terjadi di keluarga besar Rumah Peduli Sahabat Kasih. Ada salah satu dari penghuni Rumah Peduli Sahabat Kasih menemukan keluarganya 8 atau 9 tahun terpisah dengan keluarganya. Puji Tuhan hari ini bisa bertemu dengan keluarganya dan rasanya seperti apa dari keluarga dan dari pihak yayasan sendiri. Yuk kita tanya langsung ke orang-orangnya. Orang-orangnya sudah ada Pak Immanuel, pendiri Rumah Peduli Sahabat Kasih, ada Mas Pono, penghuni Rumah Peduli Sahabat Kasih, dan ada Ibu Mulyati ini kakaknya Mas Pono. Saya dari Ibu dulu, Bu. Bu, mohon maaf, kita mau tahu dan mungkin orang-orang di sana juga pengen tahu, Mas Pono ini keluar dari rumah berapa lama, Bu? Sudah berapa lama? Dia pergi dari rumah bulan April 2012. Bulan April 2012. Ya. Oke. Dari pas semenjak April 2012 dia udah nggak balik ke rumah lagi, udah pergi, udah nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Kita udah nyariin ke sana sini, pokoknya udah nyarilah kemana-mana udah. Akhirnya dia nggak pulang-pulang. Keluarga sempat nyari, Bu? Bukan sempat lagi, nyari terus. Nyari Kita terus ya? sampai sekarang pun juga masih nyari. Makanya begitu kemarin dengar ada yang nemuin itu, kita udah seneng banget. Senang banget ya. Sempat putus asa nggak, Bu, untuk nyari? Sempat berpikir bahwa apakah mohon maaf dia udah nggak ada. Sempat seperti itu. Cuma kita ya selalu berdoa, mudah-mudahan pokoknya suatu saat kalau emang dia masih hidup, mudah-mudahan dipertemukan. Bu, setelah ketemu Mas Pono, rasanya seperti apa, Bu? Senang banget. Ketemu saudara kembali, bisa kumpul kembali sama keluarga. Pasti Bu. Ya, kami pun seandainya kami ada di posisi Ibu dan Mas Pono pun mungkin akan mengalami hal yang sama seperti Ibu, merasa kehilangan, tapi kemudian bisa dapat info dan beliau saudara itu masih ada, pasti senang banget. Mohon maaf, Bu, Ibu dapat tahu Mas Pono ada di tempat ini dari siapa, Bu? Dari saudara yang di kampung di Klaten. Kami kan dari Klaten, jadi saudara yang dari Klaten itu ngabarin kalau Pono ada di Cisau di sini. Terus saya kontak sama yang yayasan ini, istrinya Pak Immanuel. Akhirnya dia cerita kalau istrinya Pak Immanuel itu punya teman, dia sekretaris desa Jegonalan, Klaten. Oh, jadi Ibu dapat tahu itu dari teman ke teman-temannya lagi. Teman ke teman lagi. Ya, itu mungkin udah jalan sang ilahi, Bu, ya, untuk bisa bertemu dengan Mas Pono. Iya. Oke. Saya ke Pak Immanuel sebagai pendiri. Bapak, rasanya seperti apa, Pak, ketika salah satu orang yang Bapak ngurus
dari sekian banyak orang bisa mengetahui ada keluarganya, rasanya seperti apa Pak? Yang pasti rasanya senang karena selama ini kita berdoa berharap untuk mereka yang kita urus ini keluarganya menemukan, dan syukurlah hari ini keluarga Mas Pono ya, kakak beradik, kakak ipar, dan bahkan informasi ini sudah sampai di orang tua kandung bapaknya di Klaten bahwa Mas Pono ada di sini, dan kegembiraan itu tertular ke saya sebagai pengurus bahwa memang inilah yang diharapkan selama ini, supaya keluarga bisa menemukan dan kemudian keluarga bisa mengurus, menjemput lagi, atau bahkan keluarga tetap di sini juga silahkan. Jadi ini satu hal yang dalam tahun ini untuk orang keempat atau kelima yang keluarganya menemukannya di sini. Maaf Pak, seandainya kalau keluarga bawa Mas Pono pulang, Bapak akan rasanya gimana Pak? Sedih nggak kira-kira? Karena ini kan udah lama banget Bapak dengan dia. Dari 2000, mohon maaf Pak, dari 2000 berapa Pak video dengan Bapak? Saya juga lupa 2012 atau 2013 ya. Seandainya dibawa pulang sama keluarga, merasa kehilangan nggak Pak? Kehilangan ya, karena ini sudah menjadi seperti saudara sendiri, seperti adik sendiri, yang tentu kalau tidak di sini rasa kehilangan, tapi itu kemudian terobati dengan karena yang menemukan, yang menjemput itu adalah saudara sendiri untuk bisa bertemu dengan orang tua. Mungkin lain rasa kalau dipindahkan ke panti atau ya rumah yang lain, panti yang lain ya. Kalau ini mau dijemput oleh keluarga silahkan. Memang rasa kehilangan pasti ada, tapi itulah jalan Tuhan ya. Harus seperti itu sebagai bentuk kepedulian keluarga terhadap saudara. Jadi ini juga hal yang baik bagi kita, bagi sahabat kasih khususnya. Teman-teman, Rumah Peduli Sahabat Kasih ini ada di Kampung Kebun Manggu, RT 4 RW 01, Kelurahan Cisauk, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dan Provinsi Banten. Dari jalanan ada berapa orang Pak? Mohon maaf. 12. 13 orang. Ada 13 orang. Mungkin ada saudara-saudara yang atau orang-orang di luar sana yang mungkin kehilangan saudaranya, atau kalau saudaranya pergi dari rumah, silahkan datang ke alamat yang tadi saya sebut. Siapa tahu ada di situ. Karena di Rumah Peduli Sahabat Kasih ini memang hampir 2-3 bulan itu mereka keluar untuk nyari di jalan, mereka yang nggak punya tempat tinggal, mereka yang gimbal, nggak ada yang diurusin, yang sampai dianggap sampah, mereka bawa dan diurusin di sini. Sama seperti waktu awal mula mungkin Pak Immanuel menemukan Mas Pono. Mohon maaf Pak, Bapak menemukan Mas Pono ini dalam keadaan rapi atau mohon maaf agak compang-camping Pak? Compang-camping ya Pak ya? Sekitar sini. Oke, baik Pak. Terakhir Ibu, harapan Ibu untuk tempat ini apa Bu? Terutama buat saya pribadi ya, saya pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Dan harapan saya mudah-mudahan ke depannya rumah singgah Sahabat Kasih ini bisa lebih maju lagi, lebih bagus lagi, dan bermanfaat untuk semua. Amin. Mohon maaf Ibu, tempat ini penghuni yang mendirikan ini orang Kristen Bu. Iya. Orang Kristen. Saudara Ibu Muslim. Iya. Apa Ibu nggak ada hal yang mungkin seperti orang di luar sana ada tanda kutip
mencurigai hal-hal yang lain, karena memang banyak orang di luar sana sering berpikir bahwa oh kalau masuk di tempat Kristen kayak begini dikristenkan atau apa-apa. Enggak, kalau saya enggak mau seizin orang ya, kita dalam hati kita, oh ya anaknya, adik saudara saya ini udah ada yang nolongin, itu udah alhamdulillah, udah seneng banget, saya udah berterima kasih. Jadi saya nggak mau berprasangka ntar mau di ini masalah dosa biar mereka yang tanggung. Yang penting saudara saya udah diurus, udah dikasih makan, udah diurusnya bener aja, udah saya udah berterima kasih banget. Saya nggak mau berpikiran yang macam-macam. Baik, Bu. Bapak, mungkin pesan Bapak buat keluarga atau orang-orang di luar sana yang mungkin stigma dalam orang di luar sana suka yang aneh-aneh itu, Pak. Pesan Bapak buat mereka apa, Pak? Jangan menganggap mereka ini tidak bermanfaat. Nyatanya Mas Pono di sini kita temukan di jalan, dan kemudian kita urus dan keluarga menemukannya dalam keadaan seperti ini. Keluarga berterima kasih. Jadi harapan saya, kita semua menghilangkan stigma tentang mereka yang berjalan, yang gangguan-gangguan. Mereka Indonesia, kita Indonesia, sama-sama Indonesia. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Pono. Mas akan kembali, akan pulang. Tapi ya nanti itu urusan keluarga dengan pihak yayasan. Kami cuma bisa berdoa semoga Bapak dengan Ibu dengan Mas Pono bisa bertemu kembali dengan keluarga, dan keluarga di sini pun tetap semangat. Semua pengurus yayasan itu tetap semangat dan terus berbuat baik. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu, Pak. Teman-teman, pesan gua, jangan kasih titik untuk hidup orang kalau cuma kasih tanda koma. Apapun keadaan dia, apapun masalah dia, apapun kehidupan dia, dia pun manusia dan dia berharga di mata Tuhan. Terima kasih dan